seperti dunia hancur ya ketika mengetahui bahwa kakakku didiagnosa kanker dan sudah stadium lanjut. Kayaknya tantangan tersulit adalah staying positive through everything sih, knowing all the hardships dan knowing semua hal-hal menakutkan itu. Aku tahu duluan dari dokter daripada kakakku, jadi aku yang harus menyampaikan ke kakak bahwa kondisi yang terjadi untuk dia tuh sekarang seperti itu. Rasa bahwa aku akan mungkin kehilangan, bahwa aku mungkin akan nggak punya kakak lagi di saat diagnosa CA itu diberikan, itu pasti muncul gitu. Pastinya berat untuk kita menghadapi kenyataan bahwa orang yang sangat kita sayangi itu harus melalui berbagai macam treatment pengobatan yang tidak mudah untuk dilalui juga gitu ya, apalagi kan mereka sudah berumur gitu. Karena aku adiknya dan aku punya rasa empati yang sangat tinggi, jadi ketika kakak kesakitan aku ikut ngerasain sakitnya, kakak lemes aku pun ikut ngerasain. Jadi kondisi itu yang menurut aku berat dan sangat-sangat menghancurkan hati gitu ya. Sampai akhirnya kakak nggak ada, ini yang bikin aku jadi ngerasa kayak ya apa yang aku takutkan dan khawatirkan di saat pertama aku mendengar kabar itu ya terjadi gitu. Jadi ya challenge-nya luar biasa sih untuk caregiver. Jadi memang benar-benar harus punya support system juga yang baik, bukan hanya pasien kankernya aja. Di depan mereka tuh kita harus kayak selalu happy, selalu tenang gitu untuk bisa membangun support untuk mereka. Padahal sebenarnya kita juga sedih gitu dengan keadaan tersebut gitu. Apalagi pada saat melihat beliau harus diinfus, susuk jarum sana sini, mengikuti berbagai macam screening dan sebagainya gitu. Yang lainnya tuh mungkin juga kita ini kan juga lagi masa usia produktif lah, mungkin bisa dibilang begitu. Kita juga punya pekerjaan, kita punya keluarga yang harus diurus juga gitu. Nah, juggling dengan waktunya tuh juga cukup challenging. Kalau kita mendengar kata kanker pasti kita selalu mikir yang terburuk kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari dan kita tahu semua-muanya itu mungkin sebenarnya nggak semengerikan itu gitu. Knowing kalau mamaku itu nggak takut dan nggak sedih, itu sih kayaknya. Jadi waktu itu mamaku itu kena kanker ginjal. Sebagai orang yang kena cancer itu deket banget sama aku, at first pasti kita selalu mikirin yang terburuk gitu. Tapi ternyata tidak seburuk yang aku kira gitu, karena mamaku sebagai pasien kanker, dia adalah orang yang sangat positif dan orang yang sangat scientific gitu. Jadi aku melihat dia kayak oh ya udah berarti nggak bakal kenapa-kenapa kok. Yang drain tuh nggak hanya fisik kita tapi juga emosi ya. Kalau di keluarga saya tuh itu kami berlima gitu, jadi ganti-gantiannya itu gampang gitu untuk merawat bapak dan ibu saya. Tapi kami itu juga menjadi support system satu sama lain gitu. Itu sih yang paling kita rasakan gitu. Jadi betapa setelah mama tidur, bapak tidur misalnya, kemudian kita ngobrol gitu kan terkait dengan pengobatan hari tersebut atau apa yang harus dilakukan gitu tuh, kadang-kadang ya walaupun hanya di WA group tuh kita nangis bareng gitu misalnya, dulu share seperti itu sih yang sangat meringankan gitu. Ya pokoknya kita harus senantiasa sabar, tawakal, selalu memberikan support untuk mereka mau berikhtiar yang maksimal ya. Harus selalu mensupport mereka lah dengan sebaik-baiknya gitu. Kita nggak usah berusaha jadi tough sih, karena kadang-kadang di awal kita berusaha menjadi tangguh dengan harapan bisa menguatkan si pasien. Padahal sebenarnya kita hancur gitu ya, apalagi kalau keluarga sendiri. Jadi fase acceptance atau menerima dulu itu penting gitu, jangan sampai denial. Nah ketika udah nangis-nangisnya selesai, kita hancurnya udah selesai, diurai sedihnya udah kelar, baru abis itu kita kembali bangkit lagi. Kembali bangkit untuk siapa? Untuk si pasien tersebut gitu. Tapi ya nggak usah trying too hard to be tough juga, jadi diri sendiri aja, temani, dampingi, bersamai, dan itu yang menurut aku dibutuhkan sama pasien kanker sih. Nggak perlu dikuat-kuatin, nggak perlu gimana-gimana, hanya membersamai aja udah lebih dari segalanya. Pesan untuk teman-teman caregiver di luar sana semua, you have to stay positive sih, karena aku percaya semua itu mulainya dari pikiran. Mau itu yang sakit, mau itu yang jagain juga gitu. Jadi it all starts from the mind.